Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fahmi Mubarak di channel Cari Cerita. Sobat Cari Cerita, hari ini saya akan mengungkap sebuah rahasia besar, rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang, dan tentunya rahasia yang sangat dicari-cari oleh mahasiswa semester akhir. Nah, kebetulan hari ini saya bareng Kak Yandri. Beliau adalah salah satu dosen muda di salah satu perguruan tinggi. Beliau juga seorang doktor muda ya Pak Yandri. Lulusan mana Pak Yandri? IPB. IPB, luar biasa ya. Jadi beliau ini sangat paham tentang bagaimana penyelesaian tugas akhir, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengalami di mana posisi mereka lagi pada bingung Pak. Jadi kebetulan gini Pak, sempat saya bikin Q&A gitu sama teman-teman. Kebetulan banyak juga pesan yang masuk, banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaannya adalah seputar tugas akhir mahasiswa. Seperti apa? Bikin proposal, kemudian bikin skripsi, kemudian bagaimana tips ketika menghadapi ujian kompre dan lain sebagainya. Saya ingin mengungkap sebuah misteri itu, Kak Yandri, jadi supaya mahasiswa akhir ini tahu bagaimana tips dan triks ketika menghadapi tugas akhir. Begitu Kak Yandri. Tapi mungkin bisa dimulai dari cara bagaimana mereka menemukan ide gagasan, kemudian bagaimana cara mereka untuk menyusun proposal mereka, jadi runtut gitu sampai pada akhirnya nanti pada tahap terakhir sampai kepada dalam bagaimana penyelesaian menghadapi seorang dosen penguji ketika sidang skripsi seperti itu. Emang kenapa nggak ngadapin dosen penguji santai aja? Karena enggak, biasanya tuh mereka tegang nggak? Termasuk saya juga kemarin sempat pas menghadapi sidang skripsi juga, tegang banget gitu. Ya itu tanda normal bahwa situasi tekanan itu pasti akan membuat kita selalu tegang, nervous, dan itu biasa gitu. Biasa aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau misalnya lu berhadapan dengan sidang skripsi terus lu tegang gitu. Itu manusiawi. Manusiawi ya. Justru kalau lu nggak tegang dan lu santai-santai aja, berarti itu lu ada sesuatu di situ. Itu bisa jadi indikasi bahwa lu bisa jadi skripsinya itu nggak beres dikerjain orang lain atau apa gitu kan, gitu. Justru itu manusiawi kalau tegang. Oke, terus tadi Pak Kak Yandri, jadi bagaimana sih seorang mahasiswa gitu kan ketika ingin menyusun langkah awalnya seperti apa sih, langkah awal supaya menemukan ide-ide gagasan gitu. Ini ngomong teori atau gimana nih? Bebas sih ya. Maksudnya biar teman-teman ini pada tahu gitu kan. Oh gitu ya. Iya, yang pertama pasti kalau di banyak buku metodologi penelitian kan kita untuk menemukan satu topik atau masalah penelitian harus banyak membaca. Ya, apa yang dibaca pertama ya hasil-hasil penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, di mana tuh dibaca ya pasti di jurnal ilmiah. Kalau kita pengen menemukan satu topik penelitian, terus lu bacanya koran lampu merah atau koran-koran yang nggak jelas, lu pasti nggak akan dapet topik penelitian gitu kan. Nah, yang lu baca adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ya. Nah, jurnal ilmiah diperoleh dari mana? Kita dapat dari mana ya? Banyak. Sekarang ada fasilitas internet, lu tinggal search di internet, ada di Google Scholar, terus ada di kalau Dikti itu nyediain portal yang namanya Garuda ya, atau kumpulan jurnal ilmiah di Perpustakaan Nasional itu banyak, termasuk di LIPI. Nah, LIPI itu udah melakukan indeksasi seluruh jurnal ilmiah di Indonesia dan lu bisa baca gitu. Jadi hari ini teman-teman mahasiswa kalau pengen nemukan nih ide atau topik penelitian skripsi yang mudah banget gitu, nggak kayak dulu gitu, kita harus datang ke perpustakaan, terus harus baca buku gitu ya. Lah kalau sekarang dunia digital, dunia teknologi informasi,
lu bisa dengan mudah ngedapetin topik atau judul penelitian skripsi. Nah, selain dari jurnal ilmiah, juga bisa lu dapet dari pengamatan sehari-hari. Misalnya lu ngamatin petani nih, kok petani hidupnya gitu-gitu aja ya gitu. Kapan sejahteranya gitu kan. Nah, itu kan masalah berarti. Nah, itu lu bisa lu angkat ya ke penelitian. Berarti cari kehidupan yang bermasalah gitu. Iya, jadi memang penelitian tuh harus berangkat dari masalah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya lu mengangkat penelitian tapi itu bukan masalah, ya sebenarnya itu nggak akan jadi penelitian. Ya bisa jadi penelitian, tapi buat apa gitu? Karena kan penelitian harus bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Bermanfaat untuk memecahkan masalah yang objek yang diteliti itu, sehingga lu bisa ngasih saran, ngasih rekomendasi, kira-kira gitu. Oke, gitu ya. Jadi tapi setelah kita baca-baca itu kan banyak juga Pak mahasiswa yang apa ketika udah baca gitu ya. Tapi dalam pengerjaannya tuh lama banget skripsi. Molor gitu kan. Kadang dikasih spare waktu cuman sebulan, tapi kadang sebulan tuh baru bisa menyelesaikan satu bab. Nah, gimana sih tips and tricks supaya skripsi itu cepat kelar gitu? Ya, pertama yang lo butuhin tuh sebenarnya konsistensi. Konsistensi. Ya. Niat ya, niat. Iya, ya pasti niat ya. Nah, kalau niat terus lu nggak terapkan lewat tindakan, itu kan juga nggak berarti apa-apa. Nah, oleh karena itu lu harus punya konsistensi. Jadi misalnya dalam bentuk konsistensi itu kayak apa sih dalam menyusun skripsi? Ya mudahnya gini, lu 2 jam aja sehari mantengin laptop, terus lu ngerjain, lu ketik aja apa kek gitu ya, lu baca-baca. Yang penting lu ada progres setiap harinya. Jadi itu yang dimaksud dengan konsisten gitu. Jadi bukan hari ini ngerjain skripsi 5 jam nonstop, tapi sebulan kemudian lu berhenti. Jadi hari ini 2 jam, besok 2 jam, besok 2 jam lagi gitu. Atau kalau misalnya besok lu nggak bisa nulis apapun di skripsi lu bisa lakukan itu di lusa, di minggu depan 1 jam. Yang penting dalam sebulan itu lu harus ada melototin skripsi lu. Itu yang namanya konsisten. Mudah kan? Supaya nggak molor gitu ya. Iya. Gitu. Takutnya pas buka-buka lagi udah lupa. Gitu. Iya, karena banyak nih misalnya laporan mahasiswa ke gua misalnya. Kalau lu udah nulis skripsi, terus kebetulan lu kuliah di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya misalnya, lu pulang kampung kan, karena lu nggak ada kuliah kan, nggak ada kuliah lagi, mata kuliah udah selesai. Terus lu pulang kampung, lu bawa laptop ke kampung, lu bawa buku ke kampung dan sebagainya. Nah, mahasiswa banyak nih yang laporin ke gua kayak gitu. Jadi dia sengaja pulang kampung untuk nulis skripsi gitu kan. Tapi ternyata di sana justru banyak kendalanya. Karena di kampung itu kan teman-teman di kampung ya, teman-teman, tetangga apa segala macam. Jadi semakin nggak fokus. Nah, oleh karena itu kalau lu memang kuliah di kota-kota besar, ya lu stay aja di tempat kos lu gitu. Dengan syarat bahwa ketika lu stay di kos, lu tetap harus datang ke perpustakaan, lu tetap harus datang ke kampus ngerjain skripsi lu, bukan semata-mata diam di kos. Konsultasi ke dosen pembimbing pasti termasuk. Itu pasti ya. Gitu Mi. Oke. Terus triks yang terakhir nih Pak, soal bagaimana kita menghadapi dosen penguji? Nah ini nih. Saat sidang skripsi. Iya. Oke lah, katakan tegang nggak apa-apa ya, tapi maksudnya tegang dalam artian tegang, tapi kita bisa jawab gitu. Iya. Kadang kan kita tegang tapi ya udah berkata-kata juga udah gemeteran gitu kan. Gimana biar supaya meskipun kita tegang tapi kita tetap fokus bisa menjawab soal-soal dari dosen penguji. Iya, kayak gua bilang tadi, tegang, nervous itu biasa, itu manusiawi. Kalau dia nggak tegang, kalau dia nggak nervous itu berarti nggak manusiawi orang kayak begitu. Kan kita dalam situasi tekanan. Kalau lu nggak tegang, lu nggak nervous, lu berarti nggak manusiawi gitu. Bentuk dengan kita nervous, dengan kita tegang, itu kan respons badan kita terhadap situasi tekanan. Jadi itu manusiawi. Kalau lu nggak tegang, kalau lu nggak nervous, lu berarti bukan manusia. Jangan-jangan lu robot kan gitu kan. Nah, oleh karena itu tegang tuh biasa. Nah, masalahnya gimana lu mengatasi ketegangan dan nervous itu. Nah, kalau di ujian sidang skripsi itu
banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi sebelumnya mau bilang gini dulu, Mi. Kalau lu tegang, itu sebenarnya mekanisme tubuh lo yang yang merespon situasi alert, situasi kewaspadaan. Nah, jadi bentuk nervous, bentuk tegang itu sebenarnya adalah alertness atau bentuk kewaspadaan kita gitu. Nah, semakin lu tegang, maka kewaspadaan akan semakin tinggi gitu ya. Ibarat lu dalam perang nih, maka kan lu tegang. Itu sebenarnya respons badan kita dalam situasi tekanan supaya kita waspada. Nah, bentuk kewaspadaannya kayak apa yang mesti lu lakuin tuh supaya lu bisa mengurangi atau bisa menangani atau mengurangi lah kira-kira kayak gitu ya. Yang pertama, kalau gue baca nih beberapa literatur psikologi mengatakan lu menghitung 1, 2 itu membuat lu semakin fokus gitu ya. Menghitung dalam artian gimana? Menghitung tuh 1, 2, 3 gitu kira-kira gitu. Atau bisa jadi lu mainin sesuatu. Gitu ya, memainin sesuatu. Mainin tuh apa? Supaya situasi ketegangan itu nggak melulu berfokus pada hal-hal yang misalnya ke situ gitu, ke penguji gitu ya. Tapi secara umum rasanya aneh banget kalau ada mahasiswa yang tegang banget gitu sampai pas mau masuk ruang sidang dia tuh kakinya gemeteran, terus keringetan gitu. Itu mah udah kelewatan ya. Sepanjang tegang biasa ya itu biasa gitu. Ya. Nah, terus gimana caranya lu ngadepin situasi itu? Gue berkeyakinan kalau mahasiswa dimanapun itu berada ya, baik itu level S1, S2 ataupun S3, sepanjang penelitian skripsinya itu dia kerjakan sendiri, dia tulis sendiri, pasti dia bisa menjawab. Akan terekam Pak ya? Pasti dong. Apa yang lu tulis di skripsi itu pasti akan terekam dalam otak lu gitu. Jadi nggak mungkin rasanya kalau apa yang lu tulis, apa yang lu kerjakan di penelitian skripsi, terus lu nggak bisa jawab, kan nggak mungkin banget gitu. Pasti ada hal-hal yang nyangkut di otak untuk dalam rangka merespons pertanyaan penguji. Terus gimana kalau pengujinya itu nanya di luar konteks? Nah, itu udah tergantung dari hasil bacaan lu selama lu kuliah gitu. Nah, itu kan nggak bisa didapat sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Karena proses pengetahuan itu kan sifatnya akumulatif dia. Sifatnya akumulatif. Jadi apa yang lu pertama kali dapat di semester 1 sampai dengan semester akhir nih, itu tuh terakumulasi di sidang skripsi itu gitu. Jadi kalau dosen nanya di luar konteks, ya itu sekali lagi apa yang lu kerjakan sih selama semester 1 sampai semester akhir gitu. Buku apa yang lu baca gitu. Jangan lu baca gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, intinya pertama harus ketika ingin memulai ide harus banyak baca ya, banyak baca referensi, banyak baca literatur, khususnya jurnal-jurnal Pak ya. Itu harus. Itu harus. Kemudian harus ketika mau ngerjain juga harus konsisten Pak ya. Yeah. Terus satu lagi gue pengen bilang kayak gini, Mi. Semakin banyak jurnal ilmiah hasil penelitian yang lu baca, lu akan semakin percaya diri menghadapi penguji. Jadi, kalau kadang-kadang ada mahasiswa nanya ke gua, Pak, berapa sih jurnal ilmiah minimal yang harus dibaca? Gua nggak batasi, 10, 15. Semakin banyak lu baca, semakin baik. Karena buat apa sih lu ngebaca banyak jurnal ilmiah hasil penelitian? Ya supaya untuk membangun rasa percaya diri lu nanti ketika berhadapan dengan sidang skripsi gitu. Kenapa lu semakin percaya diri? Ya lu udah baca banyak gitu. Iya kan? Iya. Sama ketika misalnya udah lu nggak paham banget gitu ya. Udah ngelotok kalau istilahnya. Gitu. Kalau lu nggak baca apa-apa, hanya membaca buku teks misalnya gitu ya, teori, ya sepengetahuan itu hanya sampai di situ gitu. Tapi kalau lu baca jurnal ilmiah, maka variasi hasil penelitian, metode dan sebagainya, lu pasti akan dapat. Oleh karena itu, kalau lu berhadapan dengan penguji dan lu udah baca banyak jurnal ilmiah nih, ya lu pasti akan percaya diri menghadapi penguji gitu. Oh, luar biasa ya jawaban dari Kak Yandri ini.
Terus gini Kak, apa namanya, soal pertanyaan. Biasanya kan ada gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya kadang bikin mahasiswa itu lagi-lagi ya stuck gitu. Kira-kira contoh pertanyaan yang sering muncul ketika sidang skripsi apa sih Pak? Ya, sepengalaman gua penguji skripsi di masing-masing kampus beda-beda. Iya, beda-beda. Ya, karena kebijakannya beda-beda. Ada yang Tapi yang paling sering ya, ya? ada yang 2 orang pengujinya, ada yang 3 orang. Tapi biasanya penguji itu pada saat sidang skripsi juga ikut sekaligus si pembimbing nih. Pembimbing skripsinya ikut menguji gitu. Nah biasanya pembimbing skripsi karena dia udah tahu apa yang ditulis mahasiswa bimbingannya, maka pertanyaannya itu paling nggak banyak, paling ya 2 sampai 3. Selebihnya itu milik dosen penguji di luar dari pembimbing. Nah dosen penguji itulah yang lu harus antisipasi. Pertanyaannya biasanya? Iya, sebelum gua kesana gue pengen ngejelasin dulu kenapa penguji lu harus antisipasi. Iya. Loh, lah iya kan dosen pembimbing lu udah ngebimbing lu gitu. Nah jadi sebenarnya dialah yang nanti akan ngebelain lu di sidang skripsi. Jadi pertanyaan dosen pembimbing itu sebenarnya pertanyaan apa yang sehari-hari dalam proses bimbingan lu biasanya gitu. Nah itu biasanya dikeluarkan lagi oleh si pembimbing ketika sidang skripsi. Nah yang kacau nih kadang-kadang dosen penguji gitu kan, karena tiba-tiba dia datang gitu ya, walaupun dia udah membaca 3 hari sebelumnya misalnya laporan skripsi lo, tapi tetap aja dia ingin menggali sebanyak mungkin sejauh mana pengetahuan lo, sejauh mana pemahaman lo tentang apa yang lo tulis dalam laporan skripsi lo. Nah pertanyaan penguji biasanya 3 sampai 7 pertanyaan tuh. 3 sampai 7. Dan 7 itu bisa punya anak gitu ya. Nah, itu yang lebih parah gitu. Jadi tergantung dari apa kekuatan lu menghadapi situasi itu gitu. Jadi terus pertanyaan apa sih yang paling umum gitu yang paling umum ditanya oleh penguji gitu. Nah, ini seringkali mahasiswa gua nanya, "Pak, apa ya yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanya biasanya penguji?" Ya pertama tentang kalau skripsi itu ada 5 bab gitu. 5 bab ya. Umumnya ya kayak gitu, bisa jadi di perguruan tinggi yang lain tuh beda-beda. Tapi umumnya 5 bab. Nah, yang paling pertama ditanya oleh penguji biasanya ya kenapa lo ngambil masalah ini dalam penelitian lo gitu. Latar belakang permasalahan. Iya gitu. Nah, kalau lo nggak bisa menjelaskan latar belakang itu dengan gamblang, dengan jelas, dengan meyakinkan, ya lu udah pasti deh gitu. Udah pasti apa? Lu udah pasti dapat nilai jelek gitu. Nah sekali lagi, oleh karena itu nih di bab 1 tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuannya itu lo harus paham benar gitu. Nah oleh karena itu menulis latar belakang nggak mudah sebenarnya. Karena apa? Karena disitulah sebenarnya black box. Black box-nya ya. Black box penelitian gitu. Jadi kalau misalnya ibarat pesawat nih, ya kan, investigator kecelakaan ketika pesawat mengalami kecelakaan, investigator yang dicari lebih dulu kan black box-nya. Karena black box itu menyimpan seluruh data penerbangan, menyimpan percakapan pilot selama penerbangan. Jadi black box itu penting gitu ya. Misalnya dalam konteks kecelakaan pesawat tadi. Nah dalam konteks penelitian ya sama, ya ibaratnya latar belakang itu adalah black box, maka black box itu harus terinformasikan dengan jelas gitu, nggak bisa enggak gitu. Nah kalau lu nggak bisa menjawab pertanyaan itu, yakinlah bahwa lu nggak akan bisa melewati pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Berarti itu bisa dibilang pertanyaan pamungkas. Sebenarnya bukan pamungkas banget gitu, karena pamungkas banget itu biasanya si dosen penguji akan nanya pesan apa sih yang mau disampaikan dari hasil penelitian ini gitu. Pesan utama apa yang mau disampaikan dari hasil penelitian lo gitu. Kalau penelitiannya penelitian kausatif misalnya, kenapa ya berhubungan atau satu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya misalnya, maka kadang-kadang si dosen penguji itu akan nanya
Kenapa kok bisa berpengaruh? Ada apa di balik itu? Itu harus bisa dijelaskan dengan nalar logik. Kalau lu nggak bisa, ya nggak akan mungkin. Kalau lu hanya ngejelasin itu dengan misalnya angka statistik biasa, itu nggak akan memuaskan. Justru ketika lu misalnya bisa memaknai angka-angka statistik itu dengan narasi yang lebih sederhana, narasi yang lebih argumentatif, gitu ya, si dosen yakin dan lu lolos. Gitu, Mi. Gitu ya. Aduh. Ini rahasia banget, ini udah kebuka nih. Rahasia banget nih, udah kebuka nih. Terus kira-kira berarti soal kalau ada tingkatan nggak sih Pak? Soal paling susah atau soal gimana gitu? Ya biasa, dosen penguji biasanya nanya hal-hal sederhana. Sederhana. Kan biasa kalau dalam soal ujian kan aturan dari, bukan aturan, tapi pola pengajaran, pola pendidikan membuat soal itu kan mulai dari soal yang paling mudah ke soal yang paling sulit, sampai nanti kemudian di soal akhirnya itu soal yang mudah lagi, dan itu biasa kan, dan itu sebenarnya prinsip-prinsip pedagogik tuh sebenarnya gitu. Nah di pertanyaan skripsi juga kayak gitu, dosen penguji itu nanya hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks gitu, lebih sulit, lebih apa, sampai kemudian nanti di akhir-akhir sesi ujian dia pasti akan bertanya hal-hal yang lebih mudah untuk meredakan tensi ujian gitu. Jadi dosen penguji kan juga manusia kan, masa harus terus-terusan menekan gitu, kan nggak mungkin juga gitu ya rasanya. Kalau ada dosen penguji yang kayak begitu, menurut gua sih ya bagus juga, tapi ada hal-hal yang kayaknya kok kurang pas ya, gitu. Karena dari sisi pedagogiknya nggak dapet gitu. Karena kan kalau lu tes TOEFL misalnya, tes TOEFL itu 10 soal pertama itu yang paling mudah. Di awal. Mulai dari 10 atau 15 soal berikutnya itu paling sulit. Nah, di akhir juga gitu. Dimudahkan lagi gitu. Jadi itu prinsip pedagogik sebenarnya gitu. Oke, Kak Yandri, yang terakhir nih, closing statement dari Kak Yandri sama semangat buat mahasiswa semester akhir. Iya, yang jelas saran gua, lu nggak bisa mundur kalau udah nyusun skripsi. Jadi no point to return. Jadi lu nggak bisa mundur lagi gitu. Kalau lu mundur, berarti lu kuliah lu nggak selesai. Sehingga mau nggak mau lu harus tunda tahun depan. Nggak bisa, lu nggak bisa. Pokoknya lu selesai. Harus maju. Iya, harus maju apapun itu gitu. Jadi saran gua bagi teman-teman mahasiswa nih yang mau sedang atau lagi nyusun skripsi, terus lu pusing, terus lu takut, terus lu apa gitu, lu nggak bisa, lu nggak ada titik kembali. Hidup harus tetap maju gitu ya, harus terus maju, sehingga nggak ada pilihan buat lu untuk lu mundur. Nah, saran gua ya, yang jelas gua hanya bisa ngucapin semangat aja nih buat teman-teman yang semangat ngerjain skripsi gitu ya. Terus satu hal, tips gua adalah komunikasi dengan dosen pembimbing harus seintensif mungkin, karena dialah orang yang paling berpeluang nyelamatin hidup lu ketika lu sidang skripsi gitu. Berarti kayak separuh nyawanya gitu. Iya gitu. Jadi kalau lu nggak akrab dengan dosen pembimbing lu, ya siapa lagi orang yang nyelamatin hidup lu dalam sidang skripsi itu gitu. Jadi mau nggak mau dengan dosen pembimbing lu harus sering komunikasi, terus akrab, jangan sungkan gitu ya. Walaupun misalnya lu harus tetap jaga etika komunikasi dengan dosen pembimbing lu ya. Jangan sampai dosen pembimbing lu itu tersinggung dengan cara lu berkomunikasi, kayak gitu-gitulah paling. Jadi selain semangat tadi ya, adalah jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing lu dan akrab. Pertanyaannya apa mungkin lu dengan dosen penguji atau dosen pembimbing lu akrab gitu ya. Ya lihat juga dosen pembimbing lu. Makanya sebenarnya
saran gue juga nih ya teman-teman mahasiswa harus paham juga siapa sih pembimbing yang enak dipilih gitu ya, yang nggak kaku ya, yang ya pokoknya enak lah. Kalau kata anak zaman sekarang mah Wallace ya, yang santuy gitu ya. Carilah dosen pembimbing yang santuy gitu, yang tapi enak. biasanya dosen pembimbing kan ditentukan, Pak. Nah kalau udah gitu udah nggak bisa. Tapi maksud gua carilah cari celah lah ya, cari cara santuy gitu. Cari cara supaya lu sama dosen pembimbing lu bisa CS gitu ya. Iya gitu, bisa nongkrong bareng gitu ya. Kadang-kadang gua bimbingan skripsi gua anak nih misalnya, ya bimbingan dimanapun ya, di kantin bisa, di kafe bisa. Toh misalnya waktu yang mereka butuhkan nggak banyak juga kok. Paling lama mereka hanya nanya tentang kebuntuan atau ya pokoknya mereka buntu nih, nggak tahu harus ngelakuin apa gitu ya. Ya paling hanya 5 menit lah, 10 menit paling nggak diskusi. Jadi bagi gua nggak keberatan juga kalau seandainya gua ditemuin dimanapun ya, gitu. Asal misalnya etika waktu komunikasi juga diperhatikan gitu, jangan sampai lu mengganggu waktu istirahat dosen kayak gitu-gitu. Paling itulah yang penting ya. Yang penting ya. Gitu. Oke kawan-kawan, cukup ya wawancara kita hari ini bersama Kak Yandri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Yandri udah datang di Cari Cerita.